Salam brother and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip. Tuhan Yesus memberkati. Ketika sistem keuangan dunia ini akan hancur dan uang gagal oleh karena resesi ekonomi global yang berlangsung, maka yang terakhir adalah tinggal tubuh dan tanah. Betul? Saving, tabungan, nggak ada lagi. Tinggal tubuh dan tanah. Dan lihat apa yang dikatakan oleh para komentator dan ekonom dunia pada masa-masa ini. Akan terjadi suatu crash, suatu keruntuhan properti. Ketika uang sudah gagal, maka apalah daya orang untuk membayar KPR BTN? Halo? Ada lagi kemampuan? Sedangkan untuk membeli makanan saja sudah tidak mampu, apalagi membayar kredit. Berapa ratus juta properti yang sudah dihasilkan sampai dengan tahun saat ini. Dan berapa ratus juta yang menjadi nasabahnya. Renungkan semuanya itu. Dan ketika itu gagal, runtuh, properti hancur, siapa yang akan memiliki? Sistem. Dan Anda tidak punya apa-apa. Tinggal tubuh yang tersisa. Pendidikanmu nggak akan bisa menolong Anda. Ngerti yang saya maksud? Kita berada di musim yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kita berada di masa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Haleluya. Masih ingat tahun 2008 terjadi stock market crash. Dan itu dituliskan di kitab Zefanya kan? Betul? Ketika terjadi lolongan orang kaya. Karena mereka kehilangan bisnis, kehilangan saham turun. Di 2008 adalah saham yang dirontokkan. Tapi sekarang bukan saham. Krisis energi dan pangan. Haleluya. Ketika kemampuan orang untuk membeli sudah semakin merosot. Karena harga-harga barang semakin naik tinggi dan nilai uang tetap. Betul? Itulah yang sekarang sedang berlangsung di Amerika Serikat dan di Inggris. Sehingga Perdana Menterinya berlomba untuk mengundurkan diri. Paham? Anda tahu zaman yang sedang kita hidupi? Anda tahu kenapa Tuhan mengirimkan sebuah pesan, persiapan bagi Anda? Sampai di mana semangatmu dan kegairahanmu? Aduh brother, mikirkan yang kayak gini, sedangkan inilah kulihat, gak berubah-berubah aku. Bodoh Anda. Cara berpikirmu yang keliru. Firman mengendaki kita untuk melihat nas kitab suci, untuk memperlihatkan zaman yang sedang kita hidupi. Firman bukan untuk membuat Anda terpuruk hanya untuk melihat, aku masih begini orangnya, aku masih begini orangnya. Anda gak mengikuti kegerakan Roh Kudus. Makanya Anda gak berubah-berubah. Aku mikirkan aja masih gini aja. Masih gini aku orangnya, masih gini. Nantilah itu. Gak usah dulu bicara soal resesi, biarin aja lah. Anda gak mau bicara tentang hal itu, sedangkan itu dituliskan di Alkitab. Sedangkan itu adalah nubuatan kitab suci yang sedang tergenapi. Dan itu sedang diurapi di zaman ini. Dan Anda menolak untuk masuk ke situ, masuk ke program Yesus yang sedang diurapi, hidupmu gak akan berubah. Saya luruskan cara berpikir sebagian yang masih keliru. Karena saya tahu sebagian dari Anda masih punya pikiran yang seperti itu. Itulah cara berpikir yang keliru. Haleluya. Ikuti kemana Roh Kudus bergerak. Karena Roh Kudus bukan bertahan dengan segala komplain dan sungut-sungutmu dan dengan segala pergumulanmu. Tidak. Roh Kudus bergerak untuk menggenapkan setiap nubuatan kitab suci. Anda yang perlu menyelaraskan diri mengikuti pergerakan Roh Kudus.
bukan memaksa Roh Kudus untuk tahu apa yang menjadi pergumulanmu, kesusahan hidupmu, sifatmu yang belum berubah. Aku udah sekian tahun di pesan kok gak berubah-berubah. Bukan itu Roh Kudus kerjanya. Roh kebenaran, jika ia datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nabi Tuhan katakan, melalui setiap anggota-anggota mempelai wanita, maka semua nas kitab suci nubuatan ini akan tergenapi. Jadi di mana Anda di dalam kegerakan ini? Makanya kenapa sebagian orang tidak semangat dan gak gairah? Karena Anda tidak masuk dalam kegerakan Roh Kudus. Anda terpuruk dengan cara berpikirmu, ini ngurusin soal uang aja nggak beres-beres kita, masih belum ini, anak-anak lagi. Dan brother and sister, orang dunia juga ngurusin bisnis, orang dunia juga ngurusin dagang, orang dunia juga ngurusin upah hari-hari, upah mingguan, upah bulanan. Orang dunia juga jadi pegawai, karyawan, pedagang, petani, sekolah, mahasiswa, mahasiswi. Paham? Orang dunia juga ngurusi urusan anak-anak yang nakal, anak yang setengah nakal, anak yang bandel, anak yang dugul, anak yang keras kepala, anak yang memberontak. Orang dunia juga ngurusin itu. Tapi satu orang dunia yang tak tahu urusan sorga. Dan jika Anda datang dari sorga, maka yang kita lakukan adalah urusan sorga. Dan apa yang sedang kita bicara adalah urusan sorga. Jadi kemana Anda mau bergerak mengikuti? Amin. Saya juga punya urusan yang saya maksudkan tadi, tetek bengek tadi. Saya juga punya urusan. Tapi saya nggak mau terbelenggu dan terpuruk dengan segala urusan yang itu. Saya mau fokus dengan apa yang menjadi nubuatan kitab suci. Maka ketika saya masuk dalam kegerakan Roh Kudus, saya tahu Tuhanku akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Haleluya. Karena dia adalah jalan, dia akan memberikan keluputan pada saya. Dia akan memberikan kekuatan untuk membuat saya berjalan fokus dengan apa yang menjadi program Yesus. Amen. Itulah cara berpikir. Paham? Berubahlah cara berpikir, maka Anda akan enjoy dan menikmati hidup ini. Haleluya. Kalau Anda bertanya, pastor nggak pernah susah, sekarang pun saya susah. Terima kasih brother and sister yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video-video berikut ya. Tuhan Yesus memberkati.